Yan membawa 300 tael perak di dadanya dan berjalan menuju Diao Pavilion di kota. Jika ada kekuatan lain di Xishan yang bahkan keluarga Ye dan mau tidak berani ganggu, maka yang pertama tentu saja pemerintah. Mereka adalah perwakilan dinasti Daxia, dan siapapun yang berani menyentuh mereka berarti memberontak. Tentu saja, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dengan keluarga-keluarga besar, sehingga tidak sembarangan ikut campur dalam urusan mereka. Contohnya, meskipun keluarga Ye dan mau baru saja mengalami pertumpahan darah yang besar, pihak pemerintah sama sekali tidak mengirim orang untuk menyelidikinya. Ini membuktikan betapa besar pengaruh keluarga aristokrat di dinasti Daxia. Meskipun ada keuntungan dan kerugian dari situasi seperti ini. Kekuatan kedua yang tidak bisa diremehkan adalah Diao Pavilion. Bermarkas di Su City, Diao Pavilion sudah lama berdiri kokoh di wilayah tersebut. Bahkan keluarga Ye dan Mao yang arogan pun harus bersikap hormat dan tidak berani berbuat onar di dalamnya. Diao Pavilion menjual berbagai macam obat, dari obat biasa untuk masyarakat umum hingga pil khusus untuk para pendekar. Salah satunya adalah Juling Pil, pil yang sangat populer karena bisa meningkatkan cadangan cairan spiritual dan mempercepat kultivasi. Harga jual satu Juling Pil di pavilion ini mencapai 200 tael perak, padahal biaya produksinya hanya 50 tael. Keuntungan yang luar biasa besar. Namun, karena tidak ada ahli alkimia di Xishan, siapapun yang ingin membuat pil ini harus membeli dari pavilion. Mereka yang tidak mengerti alkimia hanya bisa pasrah dan membayar harga tinggi. Tentu saja, Ye yang tidak datang untuk membeli pil. Ia datang untuk membeli bahan-bahannya dan meraciknya sendiri. Dengan kemampuannya, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi, dan kualitas pil yang dihasilkannya pun akan lebih unggul dibandingkan semua alkemis di dunia ini. Tanpa tergesa-gesa, Ye yang berjalan di atas jalan berbatu kota. Orang-orang yang melihatnya buru-buru memberi salam, tetapi ketika tatapannya kembali, tak ada seorang pun yang berani menatap langsung ke matanya. Ia tiba di depan Diao Pavilion, tetapi sebuah pengumuman di pintu masuk menarik perhatiannya. Dicari, penyempurna resep pil yang hilang. Hadiah, 1000 tael perak. Ye yang tersenyum. Kebetulan, ia sedang kekurangan uang. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke pavilion. Tuan Muda Yan. Seorang pelayan segera menyambutnya dengan penuh hormat. Saat ini, nama Yan sudah terkenal di seluruh Xishan. Meski ada yang belum pernah melihatnya langsung, semua orang tahu siapa dia. Terutama mereka yang bekerja di bisnis seperti ini, yang harus selalu mengikuti perkembangan informasi. Pengumuman di luar masih berlaku, tanya Yan. Tentu saja, Tuan Muda, jawab pelayan itu sedikit terkejut. Bagus. Aku akan menyelesaikannya. Pelayan itu menatapnya dengan ragu. Apakah Yan benar-benar ingin melengkapi resep pil itu? Meski ia pernah mengguncang Xishan dengan kemampuan bertarungnya, alkimia adalah bidang yang sepenuhnya berbeda. Namun, karena pengumuman itu terbuka untuk semua orang, ia tidak berani menolak permintaan Ye Yan. Silakan tunggu sebentar, Tuan Muda. Saya akan mengambilkan pena dan tinta. Tak lama kemudian, ia kembali dengan perlengkapan menulis dan meminta Ye Yan duduk. Ye Yan sendiri belum pernah melihat resep pil ini sebelumnya. Bagaimanapun, sejak kehidupan masa lalunya sebagai kaisar, sudah lebih dari 1.000.000 tahun berlalu. Tentu saja, seni alkimia pasti telah berkembang pesat selama itu. Namun, hukum dasar alkimia tidak pernah berubah. Ye Yan kini sedang menapaki jalan Dao. Apa itu Dao? Itu adalah sumber dari segala sesuatu. Sebagai seorang kaisar yang berdiri di puncak dunia dan memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia, selama ia mengetahui tujuan dari pil ini serta sebagian bahan dasarnya, menyusun kembali resepnya bukanlah hal yang sulit. Mungkin sulit baginya untuk menciptakan resep pil baru dari nol, tetapi sekadar melengkapinya. Itu terlalu mudah. Saat pelayan pergi mengambil perlengkapan menulis, Ye Yan sudah menyusun resep lengkapnya dalam pikirannya. Begitu pena menyentuh kertas, ia langsung menuliskan daftar bahan, takaran yang tepat, serta alternatif untuk beberapa bahan, lengkap dengan catatan mana yang terbaik. Setelah selesai, pelayan itu mengambil kertasnya dan meniupnya perlahan agar tinta cepat kering. Setelah itu, ia berkata, Tuan Muda Yan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyerahkan ini kepada pemilik pavilion. Silakan. Ye Yan mengangguk. Diao Pavilion memiliki area yang luas. Selain aula depan yang digunakan untuk menjual dan membeli obat serta bahan alkimia, ada juga 3 bagian lain di belakangnya, area alkimia, gudang penyimpanan, dan tempat tinggal. Pelayan itu melewati area pembuatan pil dan gudang, lalu tiba di tempat tinggal pemilik pavilion. Di sana, ia dihentikan oleh seorang pelayan wanita berbaju hijau. Wajahnya manis, tubuhnya indah dengan lekukan yang menggoda. Namun, pelayan itu tidak berani menatapnya lama-lama. Ia dengan sopan menyerahkan kertas resep kepada wanita itu dan berkata, Nona King, seseorang telah menerima tantangan menyempurnakan resep pil ini. Ini adalah hasilnya. Wanita berbaju hijau itu menerimanya dengan ekspresi datar dan berkata, baik. Tunggu di sini. Ia masuk ke dalam sebuah gedung berlantai 5 dan menaiki tangga menuju lantai paling atas. Di sana, 2 wanita duduk di dekat jendela, menikmati teh dan mengobrol. Keduanya memiliki kecantikan luar biasa. Wanita pertama, yang lebih tua, berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Pesona matanya begitu kuat hingga seakan bisa meresap ke dalam tulang orang yang melihatnya. Dengan kulit seputih salju dan bibir merah merona, ia memiliki daya tarik yang sangat menggoda. Wanita kedua lebih muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Meski pesonanya belum sekuat yang lebih tua. Tubuhnya tetap memikat dengan kulit putih halus dan energi muda yang segar. Wanita berbaju hijau tidak berani mengganggu percakapan mereka, hanya maju setelah mereka berhenti berbicara. Nona Song, seseorang telah melengkapi resep pil yang hilang. Wanita yang lebih tua mengambil kertas itu dengan santai. Kita baru 3 hari di sini. Mana mungkin ada yang bisa menyelesaikan resep ini? Wanita yang lebih muda hanya tersenyum, Wayu dan hanya pil kelas 8. Ada yang tahu cara meraciknya bukan hal aneh. Namun, begitu wanita yang lebih tua membaca isinya, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Ada apa, Bibi? Tanya wanita yang lebih muda. Penasaran. Wanita itu mengabaikan pertanyaannya dan membaca sampai akhir. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Orang ini benar-benar melengkapi resep Wayu dan...
Alasan mengapa pengganti disebut pengganti adalah karena dapat digunakan, tetapi jelas tidak sebaik yang asli, meskipun efeknya tidak akan terlalu jauh berbeda. Gadis cantik itu terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Shisian yang kecil ini hanya tahu bahwa Diao Pavilion itu luar biasa, tetapi tidak pernah benar-benar memahami betapa hebatnya mereka. Bukan hanya di kota Su, Diao Pavilion telah membuka cabang di seluruh dinasti Xia. Jumlah pejuang di dunia sangat banyak, dan betapa menguntungkannya bisnis pil obat. Maka, jika berbicara tentang kekayaan yang luar biasa, jika Diao Pavilion menempati peringkat kedua, tidak ada yang berani mengklaim posisi pertama. Kedua wanita itu berasal dari Diao Pavilion dan telah terbiasa dengan berbagai ramuan serta resep pil sejak kecil. Meskipun mereka mungkin tidak mahir dalam meracik pil, pengetahuan mereka dalam bidang ini sudah berada di tingkat tertinggi. Obat-obatan dari Diao Pavilion adalah yang terbaik di negeri ini. Ini bukan hanya kebanggaan Diao Pavilion, tetapi juga diakui oleh seluruh negeri. Namun sekarang, seseorang muncul dengan sebuah resep pil yang membuat resep asli milik Diao Pavilion tampak seperti versi pengganti, produk kelas 2. Bagaimana mungkin gadis cantik itu tidak terkejut? Bibi, biarkan aku melihatnya, kata gadis muda itu. Wanita cantik itu menyerahkan resep pil tersebut, dan si gadis muda segera membaca, lalu menutup matanya untuk berpikir. Kelopak matanya sedikit bergetar. Wanita cantik itu tahu bahwa keponakannya memiliki bakat unik, mampu melakukan deduksi untuk menentukan apakah sebuah resep pil layak atau tidak serta memperkirakan efeknya. Saat ini, dia sedang menggunakan kemampuan itu. Setelah beberapa saat, gadis muda itu membuka matanya kembali, wajahnya penuh keterkejutan. Mungkinkah? Wanita cantik itu menarik napas dalam. Gadis muda itu mengangguk. Menggunakan resep pil orang ini, efek pil transformasi hujan yang dihasilkan pada level yang sama lebih baik sekitar 1%. 1% memang terdengar kecil, tetapi wanita cantik itu tetap terkejut. Setiap resep pil di Diao Pavilion telah dikembangkan dan dimurnikan selama bertahun-tahun. Bahkan peningkatan sekecil apapun hampir mustahil. Namun, hal yang tidak mungkin itu baru saja terjadi. Mungkin ini adalah orang yang kita cari. Mata wanita cantik itu berbinar penuh semangat. Gadis muda itu juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Kita harus mencobanya sekali lagi. Xiaolu, ambil resep pil kedua dan minta orang itu melengkapinya, katanya kepada pelayan berbusana hijau. Baik. Pelayan itu segera menjawab dengan hormat. Dia mengambil resep pil lain yang telah disiapkan sebelumnya, lalu pergi ke lantai bawah. Begitu keluar dari halaman, ekspresi hati-hatinya berubah menjadi arogan. Berdiri di depan pelayan toko, ia berkata dengan angkuh, bawa ini kepadanya dan suruh dia melengkapinya. Pelayan toko terkejut sesaat, merasa bingung, tetapi tidak berani bertanya. Ia kembali ke bagian depan toko dan berlari kecil ke arah Yan, lalu membungkuk hormat. Tuan Muda Yan, pemilik kami ingin Anda melengkapi satu resep pil lagi. Yan mengambilnya, membukanya, dan melihat bahwa itu masih merupakan resep pil yang belum lengkap, tetapi kali ini hadiahnya meningkat menjadi 3.000 tael. TSK, ini seperti uang yang datang sendiri. Kalau begini terus, aku bisa membuka toko yang khusus menjual resep pil. Pil ini disebut pil penahan api. Yang sesuai namanya, digunakan untuk menahan api. Tentu saja, suhu api memiliki berbagai tingkat. Jika dibagi menjadi 10 tingkatan, pil ini bisa menahan panas hingga tingkat kedua. Yan pernah membuat pil serupa sebelumnya, tetapi pilnya mampu menahan panas hingga tingkat 9, jauh lebih unggul dari ini. Maka, bahan yang digunakan jelas berbeda. Sungguh kelas rendah. Ia mulai menganalisisnya dalam pikirannya, dan dengan cepat menemukan solusinya. Baginya, ini seperti seorang profesor universitas mengerjakan soal anak SD, terlalu mudah. Tak lama kemudian, Yan membuka matanya dan mulai menulis. Sama seperti sebelumnya, ia tidak hanya melengkapi resep pil, tetapi juga mencantumkan bahan pengganti untuk beberapa ramuan. Serahkan ini pada pemilik kalian. Yan berkata santai. 3.000 tael sudah dalam genggaman. Di dalam loteng, di lantai 5. Nona Song, Nona, orang itu telah menyelesaikan resep pilnya. Pelayan berbusana hijau menyerahkan kertas resep kepada dua wanita cantik itu. Begitu cepat. Kedua wanita itu kini telah duduk berdampingan, memudahkan mereka untuk melihat resep pil bersama. Ketika resep pil itu terbuka di atas meja, keduanya serempak membungkuk untuk membacanya, wajah mereka berdekatan, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Benar lagi. Dan lagi-lagi, resep asli kita ternyata hanya pengganti. Gadis muda itu kembali menutup matanya untuk melakukan deduksi. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Resep pil ini lebih baik dari yang kita miliki. Wanita cantik itu menarik napas dalam. 2 kali. 2 kali. Kita harus mencobanya sekali lagi. Gadis muda itu menatap pelayan berbusana hijau. Ambilkan resep pil terakhir. Baik, Nona Song, jawab pelayan itu dengan cepat, lalu turun ke bawah. Tak lama kemudian, resep pil ketiga muncul di hadapan Yan, kali ini dengan hadiah 5.000 tael. Mungkin aku harus mulai membuka toko resep pil. Yan tersenyum, berpikir sejenak. Lalu menulis dengan lancar. Di dalam loteng. Selesai lagi. Hasilnya sama, resep kita ternyata hanya pengganti, dan resepnya jauh lebih baik. Kedua wanita itu saling berpandangan. Wanita cantik itu lalu berkata, Xiaolu, pergilah dan undang ahli ini ke sini. Baik, Nona Song. Pelayan berbusana hijau segera mengangguk dan pergi ke lantai bawah. Saat keluar dari halaman, langkahnya semakin cepat. Kali ini, ia tidak mau membuat kedua nyonya besar itu menunggu terlalu lama. Gadis Xiaolu, pelayan toko yang masih menunggu di depan berusaha bertanya, mengira dia membawa resep baru, tetapi pelayan itu bahkan tidak menoleh dan berjalan langsung menuju Yan. Namun, setelah beberapa langkah, ia berhenti dan berkata, bahwa aku menemui orang itu, kenapa masih berdiri di sana? Cepatlah. Pelayan toko tersadar dan segera mengikuti. Begitu tiba di depan, mereka melihat Yan yang sedang duduk santai, menyeruput teh dengan tenang. Pelayan berbusana hijau menatapnya dan bertanya, mana orangnya? Gadis Xiaolu, ini dia, Tuan Muda Yan. Pelayan toko cepat-cepat memperkenalkan. Pelayan berbusana hijau terkejut, matanya membulat. Orang yang mereka cari ternyata pemuda ini. Yan hanya tersenyum ringan.
Jika urusannya hanya ini, serahkan saja uangnya padaku. Miss, bukankah tadi bilangnya pengelola toko? Ye Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Jika memang demikian, maka dia akan pergi saja. Siapa suruh dia sedang miskin sekarang? Dia pun berdiri, dan pelayan berbaju biru segera membimbingnya. Kali ini, si pelayan toko tidak lagi ikut campur. Mereka berjalan melewati ruang alkimia dan gudang, hingga akhirnya tiba di area tempat tinggal. Tuan muda, silakan masuk, ucap si pelayan berbaju biru, lalu membuka pintu dengan hormat. Ye Yan berjalan dengan tangan di belakang punggung, memasuki ruangan dengan langkah mantap. Sebelum mencapai loteng, dia melihat dua wanita cantik dengan pesona yang berbeda tengah menunggunya. Salah satunya adalah wanita dewasa dengan pesona yang menggoda. Setiap gerakannya memancarkan daya tarik luar biasa, terutama lekuk tubuhnya yang sempurna. Jika dibandingkan dengan pelayan berbaju biru, wanita ini seperti gunung megah yang tak terjangkau. Namun, pinggangnya ramping bagaikan bisa digenggam satu tangan, sementara lekuk tubuhnya menggoda, seolah setiap langkahnya dapat membuat hati bergetar. Namun, Ye Yan hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Sebagai seorang kaisar yang telah hidup selama 9 generasi, keindahan seperti ini bukan hal baru baginya. Tatapannya kemudian beralih ke wanita muda di sebelahnya, matanya langsung berbinar, tertuju pada dada gadis itu. Bukan karena nafsu, meski memang ukuran dada gadis itu cukup mengesankan untuk usianya, melainkan karena dia merasakan gelombang energi spiritual yang luar biasa. Pasti ada harta langka di sana. Saat ini, yang paling dibutuhkan Ye Yan adalah energi spiritual untuk mempercepat kultivasinya. Jika dia bisa mendapatkan harta itu, kekuatannya akan melonjak dengan pesat. Tatapannya pun memanas tanpa sadar. Gadis itu, Xiao Rong, melihat bagaimana Ye Yan menatap dadanya tanpa berkedip, wajahnya langsung memerah karena marah. Mesum. Pelayan berbaju biru yang berdiri di belakang mereka juga terkejut dan marah. Bagaimana bisa pria ini begitu terang-terangan menatap dada tuan mudanya? HMPH. Tuan mudanya adalah putri dari keluarga utama di Ao Pavilion, salah satu dari 4 keluarga besar. Meskipun tidak bisa dibandingkan langsung dengan putri kekaisaran Daxia, statusnya tetap sangat tinggi. Seorang pria kampungan dari kota kecil seperti ini berani bermimpi mendapatkan tuan mudanya? Konyol. Si pelayan berbaju biru berdeham keras, lalu berkata dengan dingin, Tuan Ye, perkenalkan, ini adalah Nyonya Song. Dan ini tuan muda kami, Xiao Rong. Ye Yan akhirnya mengalihkan pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia sangat berharap bisa mendapatkan harta yang tersembunyi di dada gadis itu. Melihat ini, dua wanita itu semakin yakin bahwa Ye Yan adalah seorang pria mesum. Wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan, dan mereka nyaris mengusirnya keluar jika saja Ye Yan tidak menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan 3 resep pil sebelumnya. Namun, mereka tetap curiga. Bagaimana mungkin pria seperti ini bisa memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia? Pasti ada seorang alkemis hebat di belakangnya yang mengajarkan semua ini kepadanya. Dengan pemikiran itu, mereka mulai memandang Ye Yan dengan penuh keraguan. Namaku Zongqin, dan ini keponakanku, Xiao Rong, kata wanita dewasa itu dengan suara dingin. Tuan Ye, bolehkah kami tahu siapa gurumu? Bisakah Anda memperkenalkan kami padanya? Guru? Ye Yan mengangkat alis, lalu menggeleng. Aku tidak punya guru. Zongqin dan Xiao Rong langsung tidak percaya. Mereka yakin Ye Yan hanya mencoba menyombongkan diri agar terlihat hebat. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia bisa menguasai 3 resep pil yang bahkan alkemis kawakan pun butuh waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya? Tidak hanya sombong, tetapi juga tidak tahu berterima kasih pada gurunya. Benar-benar tidak berbakti. Xiao Rong ingin langsung mencaci maki Ye Yan, tetapi Zongqin menghentikannya dengan tatapan. Raut wajah wanita dewasa itu semakin dingin. Tanpa basa-basi, dia berkata, kalau begitu, tampaknya kami telah salah paham. Xiao Lu, antar Tuan Ye mengambil perak yang sudah dijanjikan. Baik, jawab pelayan berbaju biru dengan dingin. Bagi Ye Yan, uang adalah prioritas. Dia tidak peduli dengan sikap dingin mereka, selama uangnya cair. Saat Ye Yan keluar, Xiao Rong berbisik dengan marah, Bibi, kenapa tidak kita paksa dia bicara? Tak perlu, jawab Zongqin dengan tenang. Seorang alkemis sehebat itu tidak mungkin tidak dikenal. Kita hanya perlu menyelidiki sedikit, dan kita pasti akan menemukannya. Xiao Rong bergidik membayangkan jika dia harus berhadapan langsung dengan pria mesum itu. Jika dia benar-benar mendekatinya dan si mesum itu mencoba menyentuhnya, bagaimana? Dia menggigil, lalu segera menyadari bahwa bibinya sedang menertawakannya. Bibi, kau menggodaku, serunya marah, lalu langsung menerkam bibinya dalam permainan kejar-kejaran yang sudah biasa mereka lakukan sejak kecil. Tawar yang menggema di ruangan itu. Di sisi lain, Ye Yan menerima 9.000 tael perak, menambah total kekayaannya menjadi hampir 10.000 tael. Karena pelayan berbaju biru tidak menyukainya, dia juga tidak repot-repot berbasa-basi. Setelah mengambil uangnya, dia kembali ke aula utama untuk membeli bahan-bahan obat. Dia menyebutkan nama-nama bahan dengan lancar, dan pelayan toko menuliskannya dengan cekatan. Tapi saat Ye Yan berkata, 10 set, si pelayan terkejut. Tuan muda Yan, 10 set ini jumlahnya sangat besar. Anda yakin bisa membawanya? Tanyanya ragu. Tak masalah, Ye Yan tersenyum santai. Aku juga ingin menyewa ruang alkimia. Aku akan membuatnya di sini. Pelayan itu semakin terkejut. Tuan muda Yan, Anda juga bisa membuat pil. Ye Yan hanya tersenyum tanpa menjawab. Tak lama, semua bahan telah disiapkan, dan Ye Yan memasuki ruang alkimia. Dia menatap peralatan di dalamnya dan bergumam, baiklah, mari kita mulai.